Teman-teman, Ripple XRP itu semakin menarik untuk kita simak, teman-teman ya. Karena dari berita di sini, cross-border demands banks get ready for clearing 2.0. Ini merupakan komunikasi lintas batas ya untuk semua bank yang ada di Amerika ataupun yang ada di Eropa ya. Dan memasuki clearing 2.0 tersebut ya, security is a top of mind and flexibility too. Jadi keamanan itu merupakan urusan yang sangat penting di sini, tetapi tidak juga melupakan yang namanya fleksibilitas. Jadi clearing 2.0 ini nanti ya, itu bank itu semua harus fleksibel, kemudian dia mampu menjangkau poin-poin yang atau jaringan-jaringan yang lain ya di sini teman-teman. Seperti contohnya global network yang ada itu seperti Ripple XRP teman-teman. Jadi mata uang itu harus bisa berkomunikasi atau bank itu berkomunikasi dengan bank-bank lainnya itu lintas batas, lintas mata uang atau perbedaan mata uang itu bisa ketemu mereka di dalam jaringan tersebut teman-teman. Dan kita akan membahas ini dari sudut pandang perbankan ataupun sudut pandang dari investor teman-teman, terutama yang holders XRP. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Ripple XRP yang semakin menarik proyeknya, meskipun seperti yang kita tahu dramanya dengan SEC masih juga belum selesai. Tetapi di luar dari kejadian-kejadian tersebut, XRP ini terus berkembang teman-teman. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa XRP ini memang menarik untuk kita pantau, untuk kita simak, baik yang holders ataupun yang trading di cryptocurrency ini teman-teman ya. Kemudian di kesempatan kali ini juga kita tidak hanya sekedar bahas XRP ya, tetapi kaitan-kaitannya dia dengan apa yang terjadi sekarang ini di dunia secara global ya teman-teman. Dan terutama di sini teman-teman, saya ingin bahas ini dulu pertama di sini ya. Ini dari Gary Gensler Resign ya. Dia men-tweet ini sebuah potongan atau klip dari podcastnya dari Joe Rogan ya dengan Tulsi Gabbard. Jadi di sini disampaikan mengenai bahayanya nuclear weapons, kemudian keadaan kita seperti ini kan sangat genting ini gara-gara ada perangnya Rusia dan Ukraina tersebut teman-teman, dan ada campur tangan NATO di sana segala macam. Tetapi di sini menurut saya teman-teman ya, Tulsi Gabbard ini mewakili citizenship-nya Amerika ya. Jadi kalau selama ini kan kita melihat Amerika itu dari negaranya, bagaimana dia adik kuasa, adidaya segala macam. Tetapi kalau secara masyarakat, citizen ya, warga sipil, mungkin dia sama juga seperti kita pandangannya. Takut tentang perang, bahaya tentang perang, bagaimana kita menghindari kejadian krisis akibat perang. Kan yang menderita itu adalah rakyat-rakyat menengah ke bawah teman-teman. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, the NATO versus Rusia, proxy war in Ukraine could become a real war. Ini bukan hal yang kita inginkan teman-teman. Jadi perang kecil antara Rusia dengan Ukraina ini kemungkinan akan berdampak kepada terjadinya perang besar-besaran. Nanti kalau NATO turun tangan itu bagaimana? Kita tidak ingin kejadian seperti ini terjadi karena ekonomi itu pasti akan terdampak, pasti akan bermasalah negara-negara kecil yang kita tidak ikut-ikut serta padahal di situ. Tetapi kan pasokan logistik, kemudian jalur komunikasi internasional itu pasti terganggu, ekspor dan impor itu pasti terganggu, maka ekonomi juga pasti akan berantakan nantinya. Dan saya berharap agar Amerika dan Rusia ini bisa menemukan jalan keluarnya ya, dan terutama untuk Ukraina teman-teman. Kasihan sekali Ukraina di sini. Apapun yang terjadi di belakang ini kita kan tidak tahu. Kita hanya berharap semoga terjadi perdamaian teman-teman, supaya kita bisa bernafas lega. Dan di sini saya ingin mengkontraskan lagi ya. Ini sudah mulai masuk ke dalam tahun politik teman-teman. Joe Biden dikutip oleh Greg Price di sini, dia katakan if Republican win, inflation is going to get worse. It's that simple. Jadi kalau dia katakan bahwa orang dari Partai Republik yang menang, maka inflasi itu akan semakin memburuk. Kita lihat fakta dan datanya di sini teman-teman. Masih juga dari Greg Price, inflasi itu 1,4% ya ketika
Joe Biden itu mengambil posisinya di Amerika sebagai presiden. Tetapi sekarang sudah 8,2% per hari ini, teman-teman. Apakah jika Republik yang naik akan semakin naik dia? Inflasinya mungkin 16%, 2 kali lipat seperti yang dikatakan oleh Joe Biden. Coba tulis pendapat kalian di bawah di sini, teman-teman. Adakah ini akan semakin baik atau semakin buruk ini nanti jika Partai Republik ini akan menggantikan Partai Demokrat di pemilihan Amerika di tahun yang akan datang itu, teman-teman. Dan berkaitan dengan inflasinya Amerika di sini ya, sanction against Russia only hurting Europeans. The US government sent the EU into economic slaughterhouse. Jadi Amerika ini memberi sanksi kepada Rusia, justru secara tidak langsung dia membantai teman-temannya yang ada di Eropa, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, ini data dari Goldman Sachs. Jadi untuk Rusia di sini, Rusia malah terjadi kenaikan ya dalam ekonominya dia di sini, sementara yang jatuh dalam jurang resesi itu adalah ini negara-negara di Eropa, Italia, Jerman, Prancis, Britain. Dan ini terjadi, saya tidak menyalahkan Partai Republik di sini ya, karena kan siapa sih yang ingin terjadi perang begitu kan? Dan saya juga tidak tahu konspirasi seperti apa yang terjadi di sana, tetapi faktanya adalah Rusia ini malah bagus ekonominya, sedangkan negara di Eropa malah tumbang, teman-teman. Kalau kalian punya pendapat, kalian punya informasi, kalian sudah membaca beritanya, please kalian bisa sharing dengan kita di sini, teman-teman, di kolom komentar ya, mengenai apa yang sebenarnya dihadapi oleh negara-negara Eropa ini sebenarnya. Dan apakah benar ini Amerika ini justru menggiring teman-temannya itu ke dalam tempat pembantaian seperti yang dikatakan oleh di Kim.com di sini ya, slaughterhouse. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi masih dari Kim.com di sini, teman-teman, mengenai kejadian resesi yang akan menimpa kita di 2023 atau yang sudah kita jalani pada saat ini, ada sebuah perspektif dari dia yang cukup bold ya. Di sini dia katakan bank invest your money. Jadi bank ini menginvestasikan uang kita itu di stock market. Dan undang-undang memperbolehkan itu. Dan ketika stock market collapse ya, tumbang dia, maka uang kita juga ikut hilang. Jadi kalau disarankan oleh si Kim.com di sini, withdraw most of your cash and buy physical gold ASAP. Ambil uangmu dari bank, kemudian belilah physical gold ya, beli emas fisik ya, emas batangan yang asli itu ASAP, as soon as possible, secepat mungkin. You can always exchange gold back to currency. I'm trying to help you. Kamu bisa mengubah emasmu itu jadi uang lagi gampang. Dan saya mencoba untuk bantu kamu di sini. Oke, ini saran dari Kim.com. Ini boleh menjadi semacam saran untuk diversifikasi kita, teman-teman, dalam hal investasi ataupun mempertahankan jumlah aset kita, teman-teman, sehingga dia tidak terkena yang namanya inflasi, penurunan nilai. Kemudian di sini, teman-teman ya, mengenai bank di sini, karena kan yang akan kita bahas di sini adalah XRP. XRP itu semenjak 2013 itu sudah didesain ya di sana itu oleh timnya itu akan bergerak di bidang perbankan atau di bidang digital currency lah. Mata uang global lah, seperti itu yang mereka inginkan ya, karena mereka kan cross border payments. Itu dari awal saya masuk cryptocurrency ini ya, saya masuk ekosistem ini 2017 akhir menjelang 2018 ya. Ketika saya melihat penurunan yang kejam sekali pada 2018 itu, saya mengenal tentang XRP itu dan membaca banyak di sana itu tentang perbankan khususnya XRP, karena banyak karyawan di Amerika ataupun di Jepang pada saat itu katanya ya, itu sudah membayar gaji karyawan dengan XRP, teman-teman. Dan balik lagi ke Australia di sini ya, Australia Central Bank RBA suffers 4 hour. Jadi ada 4 jam mereka ini outage, teman-teman, pemadaman jaringan, dan di sini disalahkan technical error ya. Jadi disalahkan masalah teknis di sini katanya di sini ya, untuk pemadaman jaringannya di sana ya, untuk RBA banks tersebut, teman-teman. Dan apakah ini merupakan sebuah pertanda bahwa teknologi ini yang mereka pakai di bank-bank ini yang dianggap konvensional sekarang ini sudah harus dia shifting? Karena kalau kita berbicara mengenai perang yang kita katakan tadi itu ya, memang kita tidak menginginkan perang, siapapun tidak menginginkan perang. Tetapi
ada kalanya teman-teman, hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari. Karena kalau kita pakai filosofi kita jadi orang baik, kita jadi orang kecil, ada realitas yang harus kita pahami teman-teman. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu rajin menolong orang lain, orang tidak akan jahat sama kamu. So, yang paling bagus itu adalah tetaplah jadi baik, tetapi berusahalah untuk kuat ketika kamu menghadapi masalah. Seperti itu yang ingin saya sampaikan di sini ya. Dan apa yang terjadi dari perang ini teman-teman akan memberi perubahan baru pada tatanan dunia. Itu inevitable, tidak bisa dihindari seperti itu. Meskipun semua kita mengutuk yang namanya perang ini, karena menang jadi arang, kalah jadi abu, nggak ada benar-benarnya. Tetapi dari hal ini bisa terjadi nanti ada shifting teman-teman. Dan nanti di sini ya, seperti yang saya katakan di awal video tadi, kemungkinan akan ada shifting namanya bank ya, perubahan gaya orang spending money ataupun mengirimkan uang ataupun perubahan mata uang secara total. Nanti itu kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Seperti dikatakan oleh Payments di sini ya, cross border demands bank get ready for clearing 2.0. Jadi clearing 2.0 di sini teman-teman ya, ini merupakan sebuah terobosan baru perbankan ya. Dengan pilot projectnya mereka itu disupport oleh 25 bank, yang diharapkan nanti itu bank ini dapat melakukan transaksinya secara lebih efektif teman-teman. Sehingga clearing the Fed for the money movement di sini ya. Jadi ini membersihkan atau menjernihkan perjalanan mereka itu kepada money movement, perpindahan uang yang cepat, yang efisien, yang murah dan reliable teman-teman, dan dapat diandalkan teman-teman. Sehingga di sini muncullah kata security is top of mind, flexibility is too. Jadi sekuritas itu sangat penting di sini ya, keamanan itu sangat penting, tetapi fleksibilitas itu juga sangat diharapkan bisa ada di dalam clearing 2.0 tersebut. Dan dikatakan di sini clearing 2.0 ini bank harus fleksibel untuk melaksanakan koneksinya ya dari poin ke poin, dan termasuk di sini teman-teman global network such as Ripple and XRP. Jadi di sini dikatakan bahwa Ripple itu sudah dikatakan sebagai global network. Saya berasumsi lagi di sini teman-teman. Mohon maklumi saya. Jangan-jangan diam-diam ya, tanpa pengetahuan atau tanpa sadar, Ripple itu sudah menjadi bank teman-teman yang secara global itu dianggap bank juga oleh bank-bank yang lainnya, seperti itu kan. Dan diharapkan juga ini bank-bank yang ada di dalam 25 ini ya, di clearing 2.0 ini bisa berkomunikasi dengan XRP teman-teman. Atau seperti yang dilakukan oleh Ripple XRP ini teman-teman. Karena dengan perspektif perbankan di sini ya, bahwa clearing 2.0 ini itu akan digas terus-terus, dan beberapa bank lainnya itu akan mulai menyelaraskan program ini teman-teman. So, untuk kedepannya dari clearing 2.0 ini ya merupakan sebuah pertanda bahwa XRP itu tidak main-main teman-teman. Itu project yang tidak main-main. Dan menurut saya sangat menarik untuk kita melihat ya, untuk kita pantau bagaimana keberlangsungan dari Ripple XRP ini di tengah adopsi teknologi baru blockchain yang dilakukan oleh bank ini teman-teman. Karena kalau menurut saya ya, jika bank ini ya ingin membuat blockchain baru atau membuat jaringan baru atau mengganti Swift, kemudian dia menerapkan di ISO-nya, menurut saya kalau mereka baru memulai sekarang, start sekarang, itu baru akan ada rasanya itu di dalam tahun-tahun, mungkin 10 tahun itu paling cepat teman-teman. Sementara kita tahu Ripple sudah curi start 2013 ketika dia membangun yang namanya XRP tersebut atau Ripple itu tersebut teman-teman. Jadi dia sudah duluan risetnya, maka teknologi yang akan datang belakangan ini kan harus belajar. Sementara nanti mereka sedang riset habis-habisan, Ripple juga semakin mengembangkan. Jadi dia selalu di depan kalau dalam urusan bank ini teman-teman. Itu murni perspektif pribadi saya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ya, ada yang namanya Ripple Swell nanti ini. Ini saya kutip langsung dari Twitternya Ripple. Jadi untuk Ripple Swell di Global 2022 Agenda is now live ya. Dan di sini akan diundang ini kripto regulator. Dia akan berbicara di sana ya.
orang-orang dari kripto, orang-orang dari institusi-institusi finance kelas kakap, kelas dunia. Kemudian di sana mereka akan berbicara mengenai cross-border payments, kemudian crypto liquidity, tokenization, dan banyak hal yang akan mereka bicarakan di sana. Kemungkinan juga ada partnership juga yang akan mereka bicarakan di sana, teman-teman. Atau adopsi global ya untuk mata uang digital di dunia ini. Dan nanti kalau di sini acaranya adalah di sekitar tanggal 16 dan 17 November ya. Dan menarik juga untuk kita lihat teman-teman mengenai perkembangan terbaru dari Ripple di sini. Ripple expands into Europe with 2 partnerships. Jadi oke lah, terserah lah mau SEC nuntut segala macam. Tetapi setelah dari Asia kemarin itu kerjasamanya dengan Singapura, sekarang di Eropa teman-teman, dengan kondisi resesi yang terjadi di Eropa seperti kita lihat tadi itu di kim.com tersebut ya, itu terjadi penurunan ya atau terjungkal itu negara-negara Eropa itu kecuali Rusia di sana menurut Goldman Sachs. Sekarang ini Ripple teman-teman sudah berpartnership dengan ada 2 negara di sini ya, Prancis dan Swedia. Kalau di Prancis ini dia partnering dengan Lemonway, kemudian kalau di Sweden itu ada namanya XBAT. Jadi dengan 70% ya finansial institusi dan 50% konsumer di Eropa, mereka ini sudah bisa bertransaksi menggunakan Ripple teman-teman, menggunakan Ripple Nets ODL atau On Demand Liquidity-nya Ripple tersebut yang menggunakan XRP itu sebagai alat pembayaran. Dan dengan Ripple ODLs ini itu sangat murah. Kemudian dia juga cross borders dan mereka tidak butuh yang namanya pra-pendanaan atau akun itu harus diisi dulu supaya bisa menerima yang namanya Ripple. Nggak perlu. Mereka langsung saja bikin akun langsung bisa terima. Jadi misalnya kita di Thailand, kemudian orang mengirim dari Swedia, ya bisa langsung terima. Yang penting kita sudah punya akunnya di sini teman-teman. Dan transaksi fee-nya itu sangat-sangat murah dan cepat juga teman-teman. Jadi teman-teman ya, untuk Ripple di sini, ini murni pendapat pribadi saya. Saya tidak sedang menganjurkan kalian untuk membeli Ripple. Saya hanya sharing diskusi apa yang saya baca di sini ya. Jadi saya menggunakan channel YouTube ini untuk menyampaikan apa yang saya pikirkan, apa yang saya baca, hanya untuk sharing saja di sini ataupun berdiskusi dengan kalian. Karena kalau kalian kasih saya di kolom komentar mengenai beberapa informasi, itu juga saya sangat berterima kasih di sana teman-teman ya. Dan untuk long investasi kita di Ripple, di Cardano, di Chainlink ataupun di altcoins yang lainnya, saya berharap semoga meskipun beda koin, cuannya akan tebal nanti di bull runs yang akan datang. Terima kasih telah menonton teman-teman. Sekian video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.